Ores. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis HKBP Serengseng Sawah menyampaikan salam kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang menghimpun kita di bait-Nya pada minggu pertama setelah Epifanias ini.
untuk memuji dan memuliakan Allah. Allah telah menyatakan dirinya bagi kita, Dialah Tuhan dan Raja yang bersemayam untuk selama-lamanya. Topik pada ibadah minggu ini mengajak kita agar memuliakan Allah dengan kekudusan. Untuk itu, marilah kita memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada Tuhan saja. Bersujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan marilah kita memuji dan memuliakan Allah melalui ibadah ini. Kita bernyanyi. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta. Dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang dipikirkan tak terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kami semakin teguh dan bertumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sudah datang dengan
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias ini, tertulis pada Efesus 5 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Demikian hukum Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhan dan Rajaku, dengarkan aku hambamu, di hadapanmu ku mengaku dan menyesali dosaku. Selamatkanlah jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Aku bergelimang dosa, begitu juga hatiku. Baik kata tubuh serta jiwa, tak layak di hadapan-Mu. Tuhanku, dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang besar kepada kami, umat-Mu. Engkau beserta kami senantiasa dalam setiap perjalanan hidup kami di dunia ini. Engkau menjaga dan memelihara kami, umat-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, satukanlah hati kami, umat-Mu, ya Allah, ya Tuhan, agar kami percaya dan berharap hanya kepadamu saja. Engkau sajalah yang kami andalkan untuk menyertai kami menjalani setiap kehidupan yang kami lalui. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang besar itu kepada kami di dalam Yesus Kristus, anak-Mu. Ia telah datang ke dalam dunia ini untuk menyingkapkan segala kegelapan, agar kami berada dalam terang. Ya Yesus, surya jiwa kami yang menerangi segala sesuatu, lepaskanlah kami dari segala dosa, dan arahkanlah hati dan pikiran kami senantiasa kepada terang yang sesungguhnya. Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, agar kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu.
Amin. Terimalah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias ini tertulis pada Markus yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ke-11. Demikianlah firman Allah. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta Jemaat. Shalom. Kita
kita mendengarkan warta jemaat minggu yang pertama setelah Epifanias tanggal 10 Januari 2021. Topik: muliakanlah Allah dengan kekudusan. Yang pertama, jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 10 Januari 2021 sampai tanggal 16 Januari 2021. Bisa kita baca di lembaran yang sudah tersedia. Firman Tuhan mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kuhendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kurancanakan. Mazmur 20 ayat 4. Nomor 2, pelaksanaan ibadah protokoler di gereja. Bisa kita baca di lembaran yang sudah tersedia. Yang ketiga, jadwal ibadah minggu bulan Januari 2021. Minggu tanggal 17 Januari 22 tahun 2021. A. Pagi pukul 7 sampai selesai wilayah 4, 5, dan 6. Live streaming bahasa Indonesia. B. Siang pukul 9.30 sampai selesai wilayah 7, 8, dan 9. Live streaming bahasa Batak. C. Pukul 17 WIB sampai selesai wilayah 1, 2, dan 3 bahasa Indonesia. Minggu tanggal 24 Januari pagi jam 7 sampai selesai wilayah 1, 2, dan 3 live streaming bahasa Indonesia. B. Siang pukul 9.30 sampai selesai wilayah 4, 5, dan 6 live streaming bahasa Batak. Sore jam 17 sampai selesai wilayah 7, 8, dan 9 bahasa Indonesia. Tanggal 31 Januari 2021. A. Pagi jam 7 sampai selesai wilayah 7, 8, dan 9 live streaming bahasa Indonesia. B. Siang jam 9.30 sampai selesai wilayah 1, 2, dan 3 live streaming bahasa Batak. C. Sore 17 sampai selesai wilayah 4, 5, dan 6 bahasa Indonesia. 4. Acara Bonataun Jemaat 2021. Acara kebaktian Bonataun Jemaat gereja ini akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 masuk pukul 18 atau jam 6 sore. Disampaikan kepada jemaat gereja ini dan semua pengumuman kategorial serta seksi-seksi pelayanan di gereja ini agar mengikuti acara kebaktian Bonataun jemaat tersebut. Yang kelima, rapat Majelis HKBP Serengseng Sawah. Gereja kita akan melaksanakan rapat Majelis HKBP Serengseng Sawah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 masuk pukul 19 bertempat di gedung gereja. Adapun menjadi agenda rapat Parharado tersebut adalah untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana tahunan yang telah ditetapkan oleh rapat jemaat. Dihimbau seluruh majelis untuk menghadiri rapat tersebut. Yang keenam, kelas pelajar CD dimulai. Kelas pelajar CD dibuka kembali mulai pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 15.30 WIB dan efektif berjalan untuk seterusnya. Disampaikan pada pelajar CD agar kembali masuk kelas seperti biasa. Acara pelepasan dan perapisan Preses Distrik 8 DKI Jakarta.
Acara pelepasan dan penapisan Preses Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari ini Minggu, tanggal 10 Januari 2021, berangkat sebagai perwakilan Resort Serengseng Sawah. Untuk mengikuti acara tersebut adalah Pendeta E. Tambunan dan calon pendeta TMH Sirait. Kedelapan, anggota jemaat yang sakit. Anggota jemaat gereja kita yang sakit saat ini dalam keadaan sakit adalah 1. Octavianus Gultom, Wilayah 1. Nonya Sialagan Boru Silaban, Wilayah 1. Dion Brian Panjaitan, Wilayah 5. Anwar Sitorus, Wilayah 9. Nonya Sitorus Melda Boru Nadadap, Wilayah 9. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tertulis di Mazmur 41 ayat 4-5. Yang terakhir, warta persembahan. Jumlah persembahan jemaat dalam 2 minggu ini yaitu ke Huria 18.555.682, pembangunan 453.010 rupiah, dan ke pusat 736.000. Selanjutnya kita dapat baca di lembaran yang tersedia. Segenap majelis menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan ucapan syukurnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Kuasamu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kedua di tahun 2021 ini, atau sesuai dengan tahun gerejawi minggu pertama setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian, dan marilah kita mengikutinya dengan seksama. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang kita semua pasti sudah tahu, yang mengatakan demikian, say it with flowers. Nyatakanlah, sebutkanlah itu dengan bunga. Ungkapan itu mau menunjukkan apa sesungguhnya yang ada dalam hati kita, dan kita nyatakan dengan bunga. Dan tentu bunga yang dimaksud itu adalah gambaran keindahan, gambaran semerbak wewangian, gambaran keadaan yang baik. Say it with flowers menunjukkan sepertinya kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata lebih dalam lagi, menggambarkan betapa sukacita, gembiranya, bahagianya kita, sehingga kita menyatakan dengan demikian. Itu menunjukkan bahwa dengan menyatakan dengan bunga, kita mau menunjukkan kepada orang yang kepadanya kita menyampaikan bunga itu, siapa kita dan bagaimana hati kita, dan bagaimana sesungguhnya diri kita ini terhadap dia. Say flowers juga menunjukkan bahwa demikianlah kita mau menyatakan, menampakkan keberadaan kita, hati kita, suasana hati kita sesungguhnya kepada orang yang kepadanya kita berikan bunga itu. Dan memang demikianlah hendaknya dalam hidup ini. Bagaimana kita mau menunjukkan, menyatakan
memperlihatkan dengan sesungguhnya seperti apa diri kita kepada orang lain. Bukan menutup-nutupinya, bukan bersandiwara, tapi tulus dan sesungguhnya, supaya orang pun mengenal dan mempercayai kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan memang itu juga yang dituntut oleh manusia pada masa kini. Kalau dikatakan transparan, malah di hata bata songon tidik songon idahan di atas di balangan nate. Jangan ada yang tersembunyi, terbuka jujur. Jangan ada dusta di antara kita, Nina NDI. Karena memang itu yang kita harapkan, supaya kita bahagia, tenang, pasti di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi memang ada hal-hal yang rahasia, hahomion, yang tidak bisa kita pahami, kita selami, kita mengerti. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak bisa kita lihat itu, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata dan kita pegang secara jasmani, Allah yang adalah roh, namun mau menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Dan banyak cara Allah untuk memperkenalkan, menampakkan dirinya kepada umat manusia. Dan biasanya kita pahami bahwa seseorang menyatakan dirinya dalam perkataan, dalam ucapan. Tapi selain itu, juga kita mengenal seseorang melalui perbuatan atau tindakannya. Itulah yang disaksikan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 29 ini. Dan sedikit memang agak aneh dalam pikiran kita, Daud atau pemazmur memperkenalkan, menyaksikan iman tentang siapa Allah itu melalui guntur, melalui gemuruh, yang semuanya itu mengakibatkan dampak yang kurang baik. Dan apa yang mau ditunjukkan oleh pemazmur di sini bukanlah hal-hal yang merusak atau mencelakakan, di mana Allah memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya, tapi itu mau menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha kuasa, maha tinggi, dan tidak ada yang dapat disamakan dengan dia. Mulai ayat 3 sampai ayat 9 kita menemukan ada perkataan suara Tuhan selain ayat 6. Dan kata suara Tuhan itu sampai 7 kali disebutkan dari ayat 3 sampai ayat 9 itu. Dan kita tahu bahwa angka 7 bagi orang Yahudi atau Israel itu adalah angka kesempurnaan. Dan itu mau menunjukkan kesempurnaan Allah Israel dibandingkan Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Dan kita memahami bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel dan Allah yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berfirman. Dalam Kejadian 1 Allah berfirman, berbicara. Namun dalam psalmen ini atau mazmur ini Allah berbicara melalui gemur. Dan ini mau menunjukkan kepada umat yang ada di sekitar umat Israel waktu itu, betapa mereka senang bila ada guntur ataupun geledek atau gemuruh.
Sebab tanah yang mereka tempati dan juga tanah yang ditempati oleh umat Israel ketika itu adalah tanah yang tandus, yang membutuhkan curahan hujan yang sangat besar agar terjadi pertumbuhan tanaman dan menghasilkan buah. Mereka senang bila terjadi guntur atau gemuruh dengan harapan akan mendatangkan hujan dan memberikan air yang baik kepada tumbuh-tumbuhan atau tanaman mereka. Tapi kalau kita tidak demikian, bila ada geledek, guntur dan sebagainya, gemuruh, kita akan ketakutan. Jangan-jangan akan merugikan bagi kita. Dan mengapa mereka demikian? Karena demikianlah keyakinan mereka. Bahkan mereka mengadakan penyembahan kepada dewa yang pembawa badai. Karena dengan membawa badai itu akan mendatangkan curahan hujan dan berkat bagi tanah-tanah mereka. Pemazmur di sini mau menunjukkan bahwa apa yang disembah oleh umat bangsa-bangsa di sekitar Israel ketika itu adalah Allah yang lebih hebat dari Allah yang mereka sembah. Kalau mereka berharap dewa-dewa atau Allah yang mereka sembah pembawa badai untuk mendatangkan curahan hujan dan menyuburkan tanah, tetapi ada Allah Israel yang lebih berkuasa, yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia. Dan itu jelas dikatakan pemazmur, suara Tuhan memotahkan pohon aras, pohon Libanon. Pohon aras atau pohon Libanon itu adalah menggambarkan, itu menunjukkan pohon yang kuat dan besar. Tapi Tuhan mematahkan itu. Gunung Sirion, gunung yang besar dan tinggi di sekitar mereka ketika itu, tapi suara Tuhan mengalahkan gunung itu. Bahkan dikatakan gunung Kades yang sangat lebat, tapi suara Tuhan menggunduli itu. Ini mau menunjukkan kehebatan, kemahakuasaan Allah Israel daripada Allah atau ilah-ilah yang sembah oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui suara Tuhan itu pemazmur hendak menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak ada tandingannya. Dan karena itu kepada kita yang menerima firman Tuhan pada saat ini, sangat baik dan sangat tepat bila kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyatakan dirinya dengan sempurna kepada kita. Tidak seperti yang disampaikan dalam perjanjian lama, Allah menyatakan, memperlihatkan dirinya melalui gemuruh. Tapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus mau meyakinkan dan memastikan hidup kita ini bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Dia yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu di saat kita telah memasuki tahun 2021 ini, yang telah kita jalani 2 minggu. Dan memang menjalani tahun 2021 ini ibarat kita memakai alas ski di tempat pegunungan yang penuh dengan es. Kita ngeri-ngeri sedap. Kemarin kita baru mendengar sebuah pesawat jatuh, rute penerbangan Jakarta Pontianak, yang telah menelan korban 182 orang kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya.
Dan pesawatnya juga SJ182. Aleunang adok kita na nomornya hari pas deh, tak pasang man nomori. Artinya mereka baru menjalani hari-hari kurang lebih 9 hari. Mereka harus mengalami bencana itu. Kita juga tidak tahu bagaimana perjalanan hidup yang akan kita jalani di sepanjang 2021 ini. Walaupun kita sudah mendengar berita sukacita bahwa pemerintah telah menemukan vaksin, tapi berapa hari ini kita mendengar semakin meningkat jumlah orang yang terpapar karena COVID. Dalam pikiran kita timbul keraguan-raguan, hati kita bimbang. Aino mati do tuhatai, naso margogo be tuhatai, mungkin seperti itu. Saya martangiangi iba, lau iba tu gereja. Tapi swadong jaminan bahwa kita pasti dapat sejahtera inahita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan demikianlah sebenarnya kita harus semakin memandang kepada Tuhan kita itu, mengandalkan Dia dan berserah kepada Dia. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sebagai anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, Dia pun walaupun Dia anak Allah bukan berarti penderitaan, kesusahan tidak dihadapi. Tapi Dia mengajarkan kita untuk menghadapi semuanya itu dengan hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setiap pergumulan kehidup, masalah yang kita hadapi seharusnya semakin membuat iman kita kuat dan kokoh serta mengandalkan Dia. Dan kita pahami itu, sebuah pohon yang kuat menancapkan akarnya ke dalam tanah akan terbukti pohon yang kokoh jika dia menghadapi badai, angin kencang, gemuruh atau guntur. Itu membuktikan bahwa dia adalah pohon yang kokoh. Sehebat apapun kekuatan angin topan, banjir bandang, dia berdiri kokoh, berarti dia benar-benar pohon yang kuat. Dan demikianlah hidup kita orang yang percaya. Asal kita mau memandang kepada Dia, Tuhan yang telah menyatakan dirinya yang maha kuasa, maha hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia, kita pasti akan melihat berbagai kebaikan-kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini kalau kita baca sampai ayat 9 akan mengatakan kepada kita, rupanya suara Tuhan yang gemuruh itu merusak, membinasakan, menghancurkan. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 9b dikatakan, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Dan ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ini mau menunjukkan bahwa Allah itu lebih hebat dan tidak ada yang dapat disamakan dengan Dia di dalam dunia ini. Dan karena itu Dialah yang perlu kita andalkan, yang memberikan kepada kita kekuatan di saat kita tidak berdaya dan tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Kepada Dialah kita meminta kekuatan, pertolongan, perlindungan, penyertaan, supaya kita kuat, tegar, mampu melewati setiap tahap-tahap kehidupan yang bahkan kita tidak tahu dengan pasti. Dan kiranya Dia memberkati umatnya dengan sejahtera. Kalau kita mengingat Bapak Ibu, ketika kita bersekutu
di gereja Tuhan pada hari 1 Januari, hari pertama tahun 2021, kita telah dibekali oleh firman Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah sumber berkat. Lalu pada minggu kemarin kita diingatkan bahwa kekayaan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kepada kita segala berkat sorgawi kepada kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita semua karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah menerima berkat sorgawi. Jadi jangan kita terganggu dengan berkat-berkat yang belum kita miliki di dunia ini, sehingga apa yang sudah kita miliki itu lepas dari kita. Hayati dan nikmatilah berkat-berkat sorgawi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sama seperti Yohanes yang kita baca dalam epistola tadi, dia makanannya belalang, bajunya bulu unta, tapi dia tidak disusahkan dengan kehidupan demikian. Tapi dia tetap menjalankan panggilannya, menyuarakan suara Tuhan, menyerukan kepada orang-orang Israel ketika itu untuk bertobat. Kalau kita mengingat berkat-berkat surgawi yang Tuhan telah berikan kepada kita, kalaupun kita belum memiliki berkat-berkat duniawi, janganlah kita susah dengan hal-hal demikian. Kalau pemazmur berkata, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sejahtera bukan selalu menunjukkan ketika kita memiliki apa yang ada dalam dunia ini, tapi sejahtera, hati kita sejahtera. Di saat kita belum memiliki dan memperoleh apapun, hati kita sejahtera. Di saat kita mengalami sakit, penyakit, ataupun bersuka cita. Kalau kita bersejahtera hanya ketika kita dalam keadaan sehat, sukacita, berhasil, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di mana kita mengalami sejahtera pada saat kita sedih, pada saat kita kehilangan, pada saat kita belum memperoleh apapun, disitulah benar-benar kita merasakan dan menghayati berkat dan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang telah mengenal dan mempercayai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, maha hebat, yang tidak ada tandingannya, Allah yang telah memelihara, menuntun, memberkati kita, maka selayaknya lah kita bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih setiap waktu, dan memuliakan Allah. Itulah topik minggu kita hari ini, memuliakan Allah. Siapakah orang yang dapat memuliakan Allah? Adalah orang yang mengenal Allah dan kebaikannya. Siapakah orang yang tidak memuliakan Allah? Adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak merasakan atau menyatakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang telah ia terima. Ada lagu firman Tuhan mengatakan, hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Bilangi, hitung. Kalau kita jujur, belum seberapa yang kita sudah perbuat kepada Allah dibandingkan apa yang telah ia perbuat kepada kita. Kalau kita jujur, kita tidak lebih baik dari mereka yang jatuh penumpang pesawat Sriwijaya Air kemarin. Tapi karena dia mengasihi kita, memberikan kepada kita kebaikan dan kemurahan, kita masih bisa menjalani hari kehidupan kita saat ini. Karena itu jangan pernah untuk sedetik pun untuk tidak memuliakan Allah. Unang gumodang usungut tanah mangulon, sian nama mula pasangan pun debata. Ingatlah, terbatas partikian.
waktu sempit dan terbatas. Jangan biarkan pikiran-pikiran duniawi menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita memuliakan Tuhan selagi Tuhan memberikan kepada kita hati dan pikiran dan kekuatan. Lalu muliakanlah Allah dengan kekudusan. Artinya memuliakan Allah bisa menjadi sebuah kebiasaan, bisa menjadi sebuah rutinitas, tetapi tidak dalam kekudusan. Orang rajin memuliakan Allah tetapi rajin juga melakukan yang jahat. Orang rajin memuliakan Allah tapi rajin juga menyebar gosip. Orang rajin memuliakan Allah rajin juga memberitakan berita bohong. Rajin memuliakan Allah rajin juga pahata-hata halak. Jadi tidak benar. Itu namanya adalah kemunafikan. Allah tidak mau kita memuliakan Allah seperti itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita semua menginginkan kejujuran, keterbukaan. Unang adong dusta di antara kita ninahira. Mengawali tahun 2021 kita mengatakan itu. Juga mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku berkata dusta atau tidak jujur. Tapi benarlah kita untuk tidak mengatakan yang tidak benar itu. Berani kita menyaksikan, memuliakan Allah atas kebaikannya, tapi juga kita harus hidup dalam kekudusan, kebenaran, seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari yang Kau kuduskan ini. Biarlah firman-Mu itu melekat di dalam hati kami masing-masing, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk semakin mempercayai-Mu, mengandalkan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, terutama dalam menjalani tahun 2021 ini yang tidak kami ketahui seperti apa keadaan yang akan kami alami. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan, dan hanya kepadamu lah kami berlindung dan bersandar dan memohon pertolongan dan belas kasihan. Jangan biarkan hati dan pikiran kami menuju dan memohon pertolongan dari dunia ini, karena kekuatan dan pertolongan yang ada dalam dunia ini semua itu adalah kesia-siaan dan kefanaan. Kau telah menyatakan dirimu dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini. Dialah sumber kehidupan, surya kehidupan, pertolongan dan kekuatan kami semata-mata. Dan biarlah kepadanya saja kami bersandar dan menyerahkan hidup kami, dan memohon segala kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa dalam surga, saat ini kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Otto Octavianus Gultem dari wilayah 1, Inang Sialagan Borusilaban dari wilayah 1, Dion Brian Panjaitan dari wilayah 5, Anwar Sitorus dari wilayah 9, dan Ibu Sitorus Imelda Buru Nadabdab dari wilayah 9, dan mungkin banyak lagi anggota jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, jamalah mereka, sembuhkanlah mereka melalui tangan-tangan para medis dan obat serta makanan, dan terutama doa yang mereka sampaikan kepadamu agar mereka mengalami pemulihan yang sempurna daripadamu dan dapat menjalani aktivitas dan kegiatan mereka selanjutnya, terutama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan juga di tengah-tengah gerejamu ini. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan keluarga yang berduka cita, keluarga dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di hari kemarin yang dalam rute Jakarta Pontianak. Tuhan, tentu keluarga yang ditinggalkan sangat berduka cita,
mendengar dan mengalami musibah tersebut. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, menghibur keluarga ditinggalkan, bahwa ada Engkau ya Allah yang senantiasa menguatkan dan memampukan mereka untuk menerima kenyataan tersebut. Dan demikian juga Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi seluruh rakyat dan bangsa kami, terutama dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan dan mampukan serta satukan hati dan pikiran seluruh pemerintah kami, dari jajaran pusat sampai dengan daerah yang terendah sekalipun, agar kami boleh kembali menjalani kehidupan kami lebih baik lagi di hari-hari akan datang. Dan juga seluruh rakyat kami, Tuhan, berikan hikmat dan kesadaran untuk bersama-sama mematuhi aturan protokol kesehatan, supaya kami boleh melewati bencana dunia ini dengan selamat dan dengan pertolongan-Mu saja. Dengarlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian KBP 75 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kita ke pusat dan untuk dana sosial gereja kita. Jemaat Tuhan, kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan firman-Nya kepada kita pada Minggu hari ini, agar kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah yang lebih kuat dan berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dunia ini adalah persinggahan bagi kita, dan karena itu hendaknya kita lebih percaya kepada kekuatan dan kuasa Allah. Marilah kita memuliakan Allah dengan kekudusan, sebab hanya Dialah yang dapat mengatasi segala sesuatu. Ia akan menghentikan segala penderitaan yang menyusahkan kita dalam hidup kita di dunia ini.
Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.